hari ini kita mengeluarkan Permendes nomor 6 tahun 2020 sebagai perubahan atas Permendes nomor 11 tahun 2019. Isi dari Permendes ini adalah pertama, bahwa dana desa bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa, BLT dana desa, atau bansos tunai dana desa. Istilahnya macam-macam, yang penting intinya ya digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa. Berapa besaran yang digunakan, bagaimana mekanisme penyaluran, bagaimana mekanisme pendataan dan lain-lain, ini perlu saya jelaskan. Pertama terkait dengan mekanisme pendataan. Siapa yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa ini? Yang pertama adalah kelompok miskin pasti. Yang kedua, yang belum terdaftar. Jadi selama ini pendataannya misalnya ya terjadi error dan sebagainya, belum terdaftar. Yang ketiga, kehilangan mata pencaharian. Kelompok miskin yang miskinnya mendadak karena situasi COVID, kemudian kehilangan mata pencaharian. Belum mendapatkan PKH, belum mendapatkan bantuan pangan non tunai, bahkan juga belum mendapatkan kartu prakerja. Jadi semangat dari penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai ini adalah jangan sampai, semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah jangan sampai ada warga masyarakat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itulah makanya penyisiran terhadap siapa yang berhak menerima ini harus dilakukan di tingkat desa, bahkan fokus pendataannya di tingkat RT RW. Siapa yang bertugas untuk melakukan pendataan? Ya tentu relawan desa lawan COVID-19. Bagaimana verifikasi dan validasinya? Verifikasi dan validasi data yang sudah dikumpulkan di basis RT RW itu dengan melakukan musdes khusus. Jadi musdes yang digelar khusus untuk kepentingan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kakak atau keluarga miskin yang belum data tadi, yang tidak memiliki kartu prakerja, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non tunai, tidak terdaftar sebagai PKH. Nah, mereka divalidasi, setelah dibahas di musdes, diputuskan sebagai calon yang definitif, kemudian disahkan oleh kepala desa legalisasinya dan disampaikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota untuk ditetapkan. Nah, supaya ada durasi waktu yang cukup dan tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu mepet, maka kita kasih aturan 5 hari kerja. Pemerintah kabupaten kota sudah harus memutuskan untuk penetapan terhadap pengesahan terhadap daftar calon penerima atau daftar penerima warga penerima manfaat dana desa BLT dana desa. Nah, bagaimana sistem pencairannya? Pencairannya langsung, karena ini dana desa, langsung oleh kepala desa ke penerima yang berhak setelah disahkan tadi, diusahakan cashless semaksimal mungkin non tunai untuk menghindari fitnah macam-macam. Kalau misalnya ada yang bertanya, non tunai itu kan harus perbankan, sementara banknya nggak ada pelayanan kantor bank. Kita sudah sampaikan ke BNI, ke BRI, ke Bank Mandiri. Ini ada kebijakan yang seperti ini, silakan direspon, dibantu agar warga masyarakat desa mudah membuka rekening di bank masing-masing. Jadi kira-kira itu kondisi yang sekarang kita keluarkan kebijakannya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar untuk penanganan dampak COVID-19. Teman-teman wartawan tadi yang saya sampaikan, selain itu kita di Kementerian Desa juga terus melakukan pemetaan terhadap desa-desa yang produktif, yang harus betul-betul mendapat sentuhan agar tidak terlalu terdampak dengan COVID ini, sementara desanya juga tidak terlalu kena imbasnya.
Nah, oleh karena itu kita juga terus mengantisipasi agar ke depan pasca COVID-19 ketahanan pangan, ketahanan ekonomi desa di desa-desa yang tidak terdampak secara masif tetap bisa dioptimalkan, sementara di desa-desa yang terdampak agak masif bisa dilakukan recovery sehingga nanti pasca COVID-19 ini tidak terlalu berat. Nah, kemudian ada pertanyaan, berapa lama BLT Dana Desa ini digulirkan? Waktunya 3 bulan. Berapa besarannya per kakak, per keluarga? 600.000 per bulan, sehingga satu keluarga mendapatkan 1.800.000 dalam kurun waktu 3 bulan. Terus berapa proporsi dana desa yang dipakai? Nah, ini kita punya rumusan. Rumusannya adalah dana desa yang di bawah 800 juta mengalokasikan maksimal 25% dari jumlah dana desa. Desa yang menerima 800 sampai 1,2 miliar, 800 juta sampai 1,2 miliar, mengalokasikan 30% dana desanya untuk bantuan langsung tunai desa. Sedangkan desa yang menerima dana desa 1,2 ke atas mengalokasikan 35% dari dana desanya untuk BLT dana desa. Itulah kira-kira teman-teman media yang saya banggakan kebijakan terbaru hasil arahan Bapak Presiden agar seluruh masyarakat terdampak COVID-19 betul-betul mendapatkan fasilitas dan perhatian dari pemerintah. Nah, satu hal perlu saya informasikan, dari simulasi yang kita bikin, dana desa yang akan terpakai dari 72 triliun itu sebesar 22.477.762.000, mengcover 12.487.646 KK keluarga miskin di Indonesia. Dulu Bapak Presiden pernah menggulirkan ini dengan alokasi 20 triliun untuk 10 juta, tetapi setelah kita sampaikan simulasi ini, kita diskusikan dengan Bu Menteri Keuangan, nampaknya ini yang dipilih karena lebih banyak yang tercover, bukan hanya 10 juta, tapi 12 juta, nilainya bukan 21 triliun, tapi 20